Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Abdul Rofi Awal Islam. Saya dari kelas PJKRB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu tentang pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga. Nah, sebelumnya pada bab 4 kita mempelajari tentang profil kepribadian dan aktivitas olahraga. Maka di bab ini kita akan melanjutkan pembahasan pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga. Nah, dalam istilah umum, motivasi adalah kemauan untuk melakukan sesuatu tanpa kemauan untuk berprestasi. Seseorang akan sulit didorong untuk berprestasi. Demikian juga seorang atlet atau siswa yang kurang memiliki kemauan untuk berprestasi, maka tidak akan menunjukkan prestasi belajar ataupun prestasi olahraga yang tinggi. Jadi motivasi adalah proses aktualisasi energi psikologis yang dapat menggerakkan individu untuk beraktivitas, sekaligus menjamin keberlangsungan aktivitas tersebut. Selanjutnya ada pengertian, batasan, dan urgensi motivasi. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu ada dua istilah yang sering digunakan atau saling tukar menukar, yaitu motif atau motif dan motivasi, motivation. Istilah motif menunjukkan kepada sumber pendorong atau pergerakan perilaku manusia. Motif adalah energi psikologis yang bersifat abstrak, wujudnya hanya dapat diamati dalam bentuk manifestasi tingkah laku yang tidak tampilkan menurut standar 2016. Adapun motivasi adalah proses aktualisasi dari sumber penggerakan yang mendorong tersebut. Motivasi sebagai proses psikologis atau refleksi kekuatan interaksi antara kognisi, pengalaman, dan kebutuhan. Dalam pendidikan jasmani, interaksi antara kognisi dan olahraga diyakini bahwa tidak ada prestasi tanpa motivasi menurut Gimeno dan Garcia-Mas 2010. Motivasi juga diartikan juga sebagai sebuah kondisi yang menggerakkan perilaku dan mengarahkan aktivitas terhadap pencapaian tujuan menurut Mortime and Wall 2009, atau arah dan intensitas dari usaha seseorang. Ada 3 alasan penting motivasi dalam proses belajar, seperti dijelaskan oleh Brophy dan Good 1990 sebagai berikut. Yang pertama ada motivasi merupakan generator penggerak internal di dalam diri individual untuk menimbulkan aktivitas. Lalu yang kedua ada motivasi dapat menjamin keberlangsungan aktivitas. Yang ketiga ada motivasi berperan dan menunjukkan arah aktivitas yang dilakukan terhadap pencapaian tujuan. Motivasi olahraga dalam perspektif teori-teori determinasi diri. Teknologi yang paling populer membagi motivasi menjadi 2 bentuk, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dalam pengembangannya muncul jenis motivasi ketiga, yaitu amotivasi menurut Ryan dan Deci 2000. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang bersumber dari dalam diri atlet yang menyebabkan berpartisipasi dalam suatu aktivitas menurut Safin dan RKK 2020. Ketika atlet merasakan kesenangan dan kepuasan atas keterlibatan dalam aktivitas olahraga, maka atlet tersebut termotivasi atas keterlibatan dalam aktivitas olahraga. Adapun ciri-ciri atlet yang merupakan atau yang memiliki motivasi intrinsik. Yang pertama adalah berorientasi pada keputusan dalam dirinya. Lalu, artinya kepuasan diri merupakan ukuran keberhasilan. Kinstansatas dan Zimmerman 1997. Lalu ada biasanya yang kedua itu ada tekun, rajin, dan bekerja keras, teratur, dan disiplin dalam menjalani latihan. Dan yang ketiga ada tidak suka bergantung kepada orang lain. Lalu yang keempat memiliki karakteristik kepribadian yang positif, matang, jujur, sportif, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada seseorang yang memiliki motivasi intrinsik akan melakukan aktivitas secara permanen. Nah,
berbeda dengan yang memiliki motivasi secara ekstrinsik. Yang pertama adalah kurang sportif dan kurang jujur seperti licik atau curang. Lalu yang kedua ada sering tidak menghargai orang lain, lawannya atau peraturan pertandingan. Yang ketiga ada cenderung berbuat hal-hal yang merugikan. Yang keempat ada kurangnya berlangsungnya bergairah. Nah, selanjutnya ada motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi dalam olahraga sering dipadatkan dengan istilah daya saing atau competitiveness. Daya saing diartikan sebagai disposisi berusaha demikian rupa untuk memperoleh keberlangsungan atau kepuasan ketika dibandingkan dengan standar kesempurnaan atau ukuran keunggulan orang lain. Nah, mungkin cukup sekian bab 5 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan yang saya lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.